Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kepada para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan yang tergabung dalam mata kuliah Ulumul Hadis, khususnya mahasiswa semester pertama atau semester 1 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kita akan membahas tentang tahrij hadis. Pengenalan tahrij hadis. Pengertian tahrij menurut bahasa. Tahrij menurut bahasa mempunyai beberapa makna. Yang paling mendekati di sini adalah berasal dari kata khoroja yang artinya nampak dari tempatnya atau keadaannya dan terpisah dan kelihatan. Demikian juga kata ikhraj yang artinya menampakkan dan memperhatikannya, dan al-makhraj artinya tempat keluar, dan akhrajal hadis wa kharrajahu artinya menampakkan dan memperlihatkan hadis kepada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya. Pengertian tahrij menurut istilah. Tahrij menurut istilah adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Secara terminologis, mentahrij berarti melakukan dua hal. Pertama, berusaha menemukan para penulis hadis itu sendiri dengan rangkaian silsilah sanadnya dan menunjukkan pada karya-karya mereka. Kedua, memberikan penilaian kualitas hadis. Tujuan dan manfaat tahrij. Tujuan pokok mentahrij hadis adalah mengetahui sumber asal hadis yang ditahrij dan juga untuk mengetahui keadaan hadis tersebut yang berkaitan dengan makbul dan mardudnya. Kegunaan tahrij hadis adalah dapat mengetahui keadaan hadis dan sebagaimana yang dikehendaki atau yang ingin dicapai pada tujuan pokoknya. Dapat mengetahui keadaan sanad hadis dan silsilahnya berapapun banyaknya. Dapat meningkatkan kualitas hadis. Dapat mengetahui pandangan para ulama terhadap kesohihan suatu hadis. Dapat membedakan mana para perawi yang ditinggalkan atau yang dipakai. Kegunaan tahrij hadis adalah dapat menempatkan suatu hadis yang dipandang mubham menjadi tidak mubham karena ditemukan beberapa jalan sanad atau sebaliknya. Dapat menetapkan muttasil kepada hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan adat tahamul wal ada, kata-kata yang dipakai dalam penerimaan dan penyuatan hadis, dengan an dari kata-kata an dari, dapat memastikan identitas para perawi. Contoh kutubut tahrij, buku-buku tahrij atau kitab tahrij. Tahrij hadis al-Muhadzab karya Muhammad bin Musa al-Hazimi as-Safi'i. Dan kitab Muhadzab ini adalah kitab mengenai fikih madzhab as-Safi'i karya Abu Ishaq as-Sayrazi. Tahrij ahadits mukhtasar al-Kabir dari Ibnu Hajib karya Muhammad bin Abdul Hadi al-Maqdisi. Nasbur ayat li ahadits al-Hidayah lil Marginani karya Abdullah bin Yusuf az-Zailai. Tahrij ahadits al-Kasaf li az-Zamakhsyari karya Hafidz az-Zailai. Ibnu Hajar juga menulis tahrij untuk kitab ini dengan judul Al-Kafi as-Safi fi tahrij ahadits as-Safi'i. Al-Badrul Munir fi tahrij ahadits wal asar wal waqi'ah fi Sarhil Kabir li Rafi'i. Al-Mughni Hamlil Asfar fi tahrij ma fil Ihya min ahbar. Tahrij al-hadis allati yasiru ilaiha Tirmidzi fi kulli bab. At-Talkhisul Habir fi tahrij ahadits sarah al-Wajiz al-Kabir li Rafi'i. Ad-Dirayah fi tahrij al-hadis Hidayah. Tufatul Rawi fi tahrij ahadits Baidawi. Ini contoh-contoh kitab tahrij hadis. Kemudian ada tugas kita yang ke-10. Apakah yang dimaksud dengan tahrij hadis secara bahasa? Apakah pengertian tahrij hadis secara istilah? Apakah tujuan dan manfaat dari tahrij hadis? Apakah kegunaan tahrij hadis? Dan kelima, sebutkan kitab-kitab tentang tahrij hadis. Jawaban
ditulis, kemudian difoto dan diupload ke WA saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.